Halo Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast edisi ke-45. Di episode ini, kalian bakal ditemenin sama aku, Ayu. Dan aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi, buat Sobat Pio, langsung aja yuk pasang earphone kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Udah pasang earphone kalian? Sebelum aku masuk topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih gimana kabar Sobat Pio hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang lagi sering banget dibicarakan, terutama di kalangan siswa kelas 12. Yaitu tentang peluang anak SMK di jalur SNBP. Pernah gak sih kalian dengar kalimat kayak anak SMK tuh susah lolos SNBP? Atau bahkan SMK mah gak bisa masuk SNBP. Kalimat itu sering banget bikin overthinking, minder, bahkan ngerasa kayak kesempatan itu udah ketutup sebelum nyoba. Padahal bener gak sih kayak gitu? Nah, di episode ini kita bakal bahas bareng-bareng. Apakah itu fakta? Atau jangan-jangan cuma mitos belaka? Kenapa anggapan itu bisa muncul? Dan gimana sih cara kita sebagai anak SMK tetap punya peluang? Dan strategi buat lanjut ke perguruan tinggi. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng di episode kali ini. Coba deh kita jujur, berapa banyak dari kita yang langsung pesimis cuman karena status sebagai anak SMK? Padahal faktanya anak SMK tetap bisa ikut SNBP kok. Tapi karena sering dengar omongan sekitar, akhirnya kita keburu ngerasa kalah duluan. Lingkungan kadang tanpa sadar membentuk pola pikir kita. Dikit-dikit dengar kata susah, jarang diterima, dan akhirnya kita pun percaya. Padahal belum tentu kita sudah cari tahu faktanya secara utuh. Disinilah pentingnya kita buat gak langsung percaya. Karena kadang yang bikin kita gagal itu bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita sudah nyerah sebelum nyoba. Nah, sekarang kita bahas realitanya ya Sobat Pio. Kenapa sih anak SMK sering dianggap lebih sulit lolos SNBP? Pertama, karena jurusan di SMK itu spesifik. Sementara di kampus, banyak sekali jurusan yang lebih umum dan biasanya menyesuaikan dengan kurikulum SMA. Kedua, beberapa kampus memang punya kebijakan tertentu terkait penerimaan siswa SMK, terutama di jurusan-jurusan tertentu. Ketiga, persaingan tetap tinggi. Bukan cuma soal asal sekolah, tapi juga nilai, konsistensi, dan kuota yang terbatas. Jadi, bukan berarti nggak mampu ya, tapi memang butuh strategi yang lebih kuat. Yang penting kalian tahu, anak SMK itu punya peluang. Bahkan, setiap tahunnya selalu ada yang berhasil lolos SNBP. Kuncinya ada di beberapa hal, seperti pilih jurusan yang masih relevan dengan bidang Sobat Pio, punya nilai rapor yang konsisten, dan yang paling penting, ngerti posisi dan peluang diri sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan pilihan teman. Kadang yang realistis itu justru lebih membuka jalan. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang paling penting, yaitu strategi. 1. Cari jurusan yang masih nyambung dengan kompetensi kamu di SMK. Jangan ambil suatu jurusan kalau kamu masih ragu ya. 2.
maksimalkan nilai dan prestasi. Karena SNBP itu berbasis prestasi. Jadi, konsistensi nilai itu penting banget. Jangan menyepelekan saat kamu masih berada di SMK ya. Belajarlah dengan tekun. Kurangi kegiatan yang sekiranya kurang penting bagi masa depan kamu. 3. Siapkan plan B kalau SNBP belum rezeki. Masih ada jalur lain seperti SNBT atau jalur mandiri. Karena jika satu jalur gagal, bukan berarti semua jalan akan tertutup ya Sobat Pio. Itu tadi obrolan kita seputar apakah benar anak SMK susah lolos SNBP? Jawabannya bukan gak bisa, tapi memang perlu usaha, strategi, dan pemahaman yang lebih dalam. Ingat ya, jangan biarin stigma orang lain nentuin masa depan kamu. Kamu tetap punya peluang yang sama selama kamu mau berusaha. Kalau hari ini kamu ngerasa ragu, itu wajar ya Sobat Pio. Tapi jangan berhenti di rasa ragu itu. Karena masa depan kamu bukan ditentuin dari kamu SMK atau SMA. Tapi dari seberapa kamu memperjuangkannya. Buat Sobat Pio, selalu kasih jejak kalau kalian sudah dengerin Kilo Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Biar Sobat Pio nggak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya. Ayu pamit, well, goodbye.